Martial Peak Bab 880 Mengipasi Api. Melihat reaksi keduanya, Wu Jie hanya mencibir dan bahkan tanpa bergerak menekankan auranya pada mereka, menyebabkan kedua pria itu langsung menjadi pucat saat mereka menyadari celah besar dalam kekuatan antara mereka dan Wu Jie. Semua pikiran tentang perlawanan menghilang dan hanya ketakutan dan kepanikan yang tersisa di mata mereka. Salah satu dari mereka gemetar ketika dia berhasil bertanya, "Siapa kamu dan mengapa kamu menangkap kami?" Wu Jie tidak menjawab, matanya yang hijau bersinar menatap mengancam ke arah sepasang pembudidaya yang sekarang ketakutan. Hanya setelah benar-benar mengintimidasi mereka, Wu Jie dengan dingin berkata, "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan, bebas untuk menjawab atau tidak, tetapi jika kamu gagal memuaskan aku akan melepaskan jiwa dari tubuhmu dan mencari ingatanmu sendiri. Jika kamu memilih untuk tidak menderita rasa sakit karena jiwa kamu terkoyak, aku sarankan kamu bekerja sama dengan jujur. Melepaskan jiwa kami." Kedua pembudidaya alam transenden menggigil tak terkendali, semua warna memudar dari wajah mereka. Kekuatan mereka tidak terlalu rendah, jadi mereka secara alami memahami jenis rasa sakit dan penderitaan apa yang akan menyertai jiwa mereka digeledah dengan paksa. Penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu hampir selalu mengakibatkan orang pertama menjadi gila karena kesakitan dan kemudian meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Umumnya, hanya pembudidaya yang paling jahat yang akan menggunakan metode seperti itu. Namun, pria di depan mereka dengan aura hijaunya yang menakutkan dan matanya yang mengerikan sepertinya sangat cocok dengan deskripsi seorang master jahat. Pasangan itu buru-buru mengangguk, "Silahkan tanyakan apapun yang ingin kamu ketahui, kami pasti akan menjawab." Wu Jie menyeringai jahat, mengangguk puas sebelum memulai, "Apakah kamu tahu di mana ini?" Kedua pembudidaya sama-sama saling melirik dan mengangguk, salah satu dari mereka menjawab, "Ini seharusnya ada di suatu tempat di dalam Nine Heaven Holy Land, kan?" "Benar, ini memang Nine Heaven Holy Land, namun mengetahui itu, kamu masih berani berkeliaran di luar." Alis Wu Jie sedikit terangkat, "Jelaskan apa yang kamu lakukan di sini." Orang lain dengan cepat menjawab, "Kami datang ke sini untuk mencari artefak." "Mencari artefak?" Wu Jie mengerutkan kening, "Di tanah luar?" "Benar." "Siapa yang memberitahumu ada artefak di luar sana?" "Banyak orang yang membicarakan rumor seperti itu," salah satu pria buru-buru menjelaskan. Mendengarkan ceritanya, Yang Kai dengan cepat memahami bahwa beberapa pihak yang tidak dikenal menyebarkan informasi palsu bahwa setelah perang yang terjadi di sekitar Nine Heaven Holy Land 3 tahun lalu, banyak pembudidaya yang kuat telah mati dan meninggalkan banyak artefak. Rumor ini telah menarik banyak orang yang ingin mencoba keberuntungan mereka untuk melihat apakah mereka dapat mengambil satu atau dua harta karun. "Ada banyak orang di luar, apa kalian semua mencari artefak?" Wu Jie bertanya. "Ada beberapa yang mencari artefak, yang lain tampaknya berburu binatang monster. Kami mendengar bahwa banyak binatang monster Orde ke-6 dan ke-7 sudah berlari ke sini dari Beast Jungle. Binatang monster itu adalah sumber bahan penyulingan artefak yang bagus." Orang lain dengan cepat menambahkan, "Sepertinya ada juga beberapa orang yang datang ke sini untuk membunuh iblis. Dikatakan bahwa Tuan Suci baru dari Nine Heaven Holy Land telah menerima sekelompok iblis sebagai bawahan dan menempatkan mereka di 9 puncak. Orang-orang itu datang ke sini untuk membersihkan iblis keji itu. Bergantung pada kekuatanmu saja." Wu Jie memandang pasangan ini dengan jijik dan belas kasihan yang tidak sedikit, "Karena kamu telah mendengar ada iblis di sini, apakah kamu tidak mendengar tentang kekuatan seperti apa yang dimilikinya? Dikatakan bahwa hanya ada beberapa master di antara kelompok iblis itu, sejumlah kecil master alam transenden kurasa." Hahaha. Wu Jie terkekeh kecut, mengangguk berulang kali, "Memang, tidak banyak master di antara mereka." "Benar, hanya 5 atau lebih." Secara alami, dia mengacu pada 5 master alam Saint, 3 di antaranya telah mencapai orde kedua. Wu Jie telah melihat dengan matanya sendiri Li Rong melawan Jenderal Iblis Sue Li dengan sebanding dan mengerti dengan baik betapa luar biasa kekuatan tempur klan iblis kuno. Mereka bukan kekuatan yang bisa dikalahkan oleh satu atau dua sekte besar. Jika seseorang benar-benar ingin memusnahkan mereka, mereka perlu mengumpulkan setidaknya 3 atau 4 kekuatan pada tingkat yang sama dengan Soaring Heaven Sect untuk melakukannya, dan itu hanya jika mereka bersedia menderita kerugian besar dalam prosesnya. Mengandalkan orang lemah yang menyedihkan ini untuk membersihkan klan iblis kuno mirip dengan berharap sekelompok semut sepele mengguncang pohon yang perkasa. Setelah menanyai mereka sedikit lebih lama dan menentukan bahwa mereka tidak mengetahui sesuatu yang penting lainnya, Wu Jie memukul pingsan kedua pembudidaya asing itu lagi.
Mengalihkan perhatiannya kembali ke Yang Kai, Wu Jie mengerutkan kening. Master Tuan Suci, sepertinya seseorang dengan sengaja menyebarkan beberapa rumor buruk tentang kamu sambil membimbing para pembudidaya malang ini menuju Nine Heaven Holy Land. Ya, Yang Kai mengangguk, tidak tahu kenapa tapi tiba-tiba teringat pembudidaya kuat ras manusia bernama Wu Zeng yang dia temui baru-baru ini. Jika tidak ada beberapa master ras manusia tingkat tinggi yang bekerja di belakang layar, tidak mungkin rumor palsu ini akan menyebar begitu cepat ke seluruh wilayah manusia dan menipu begitu banyak orang. Hanya seseorang dengan tingkat wibawa tertentu yang dapat melakukan ini, jika tidak ada yang akan percaya kebohongan yang begitu jelas. Wu Zeng jelas memiliki kemampuan seperti itu. Apa yang ingin dicapai oleh dalang di balik semua ini? Dia seharusnya tahu bahwa sampah-sampah ini tidak mungkin membahayakan tanah suci. Su Hui bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa orang tidak menginginkan Li Rong dan klannya tetap tinggal di Nine Heaven Holy Land. Yang Kai mendengus, mereka tidak ingin melihat kita terlalu dekat dengan ras iblis karena mereka menganggap tindakan seperti itu sangat memalukan bagi umat manusia. Mata Wu Jie menyipit, sepertinya memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian menebak apa yang dimaksud Tuan Suci. Orang yang menghasut para pembudidaya ini untuk datang ke Nine Heaven Holy Land berharap untuk memaksa konflik muncul. Sesuatu untuk perkembangan seperti itu, Yang Kai mengangguk. Begitu kita mengambil tindakan, tidak peduli siapa yang bergerak, mereka bisa membebankan semua kesalahan ke Li Rong. Pada saat itu, orang di balik semua ini akan menggunakan itu sebagai alasan untuk memimpin pasukan manusia melawan Li Rong dan klannya. Jika mereka menyerang Li Rong, tentu saja aku tidak akan bisa duduk dan menonton, tetapi begitu aku masuk itu berarti melibatkan tanah suci. Saat itu terjadi, tanah suci akan menjadi musuh bagi seluruh umat manusia dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah sebegitu jahatkah mereka itu? Ekspresi Su Hui berubah. Ya, benar-benar sekelompok penjahat tercela. Wu Jie merenung, jika itu adalah kekuatan lain, memiliki begitu banyak pembudidaya asing berkeliaran tepat di luar gerbang mereka, mereka pasti akan memilih untuk segera mengusir mereka. Wu ini percaya bahwa orang-orang di balik semua ini telah menyembunyikan beberapa bidak di antara orang-orang ini yang akan bertanggung jawab untuk mengipasi api, saat Tuan Suci mencoba mengusir mereka. Yang Kai meliriknya dan tidak bisa menahan senyum, pikirannya selaras dengannya. Tuan Suci, bagaimana kita seharusnya menangani masalah ini? Su Hui bertanya, tampaknya mengerti bahwa meskipun situasinya saat ini tidak terlalu buruk, jika mereka menunggu terlalu lama lebih banyak pembudidaya yang tertipu akan berkerumun ke Nine Heaven Holy Land. Situasi ini perlu diselesaikan secepat mungkin. Nine Heaven Holy Land baru saja berhasil kembali ke kondisi pembangunan stabil. Jika konflik dengan banyak kekuatan dari luar tiba-tiba terjadi, itu pasti akan memiliki dampak negatif yang besar pada masa depannya. Apalagi saat ini Yang Kai belum sepenuhnya dewasa. Apa yang dipikirkan Penatua Agung? Yang Kai menatapnya dan menanyakan pendapatnya. Su Hui dengan hormat menjawab, bawahan berpikir bahwa pertama-tama kita harus mengumumkan kebenaran masalah ini kepada para pembudidaya yang telah ditipu sehingga mereka dapat menarik diri atas kemauan mereka sendiri. Desas-desus tentang artefak yang tersisa dari pertempuran itu benar-benar konyol. Jika hal-hal seperti itu benar-benar ada, bagaimana mungkin tanah suci aku belum mengumpulkannya? Selama mereka tidak dapat menemukan apapun, mereka akhirnya akan pergi. Adapun pembudidaya ras monster dan binatang monster, mereka telah kembali ke Busy Jungle. Jika orang-orang itu memiliki keberanian untuk berburu binatang monster, mereka mungkin juga pergi ke wilayah monster. Tidak perlu bagi mereka untuk bermalas-malasan di luar tanah suci. Adapun para pembudidaya yang datang ke sini untuk melawan iblis, kita hanya bisa menyangkal keberadaan senior Li dan yang lainnya. Mereka tidak bisa masuk dan memeriksa 9 puncak. Su Hui enggan berperang sekarang, itu jelas bagi Yang Kai. Setelah memikirkannya sejenak, Yang Kai mengangguk dan setuju, maka pertama-tama kita akan bertindak sesuai dengan rencana Penatua Agung, membawa beberapa orang dan memberitahu para pembudidaya asing yang bermalas-malasan di luar tanah suci untuk bubar. Namun, jangan tampak terlalu akomodatif atau setuju, jangan sampai mereka berpikir mereka bisa berbuat sesuka hati terhadap tanah suci kita. Benar, kita harus membiarkan dunia tahu nasib apa yang menanti mereka yang menyinggung kita. Memasuki wilayah tanah suci kita tanpa izin adalah alasan yang lebih dari cukup bagi kita untuk membunuh mereka. Persis seperti yang dikatakan Tuan Suci. Su Hui mengangguk dengan tegas. Di masa lalu, jika orang-orang ini berani berkeliaran dengan bebas di luar Nine Heaven Holy Land, Su Hui pasti sudah mengirim mereka untuk pergi. Bagaimana dia bisa membuang waktu untuk berbicara dengan mereka?
Siapapun yang menolak untuk patuh akan langsung dibunuh, tetapi tanah suci yang sekarang sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya, jadi Su Hui harus bertindak lebih hati-hati. Bagus, beri mereka waktu 3 hari untuk mundur 100 km dari tanah suci. Siapapun yang berani melewati batas waktu itu pasti merupakan agitator yang ditempatkan di sini untuk menimbulkan masalah. Catatan, agitator di sini berarti pembakar atau penghasut. Orang-orang seperti itu tidak perlu banyak berbicara, eksekusi mereka di tempat. Yang Kai memerintahkan. Baik, bawahan akan menangani masalah ini. Su Hui berkata dan segera pergi, membawa serta 2 orang pembudidaya yang dibawa Wu Jie. Mata indah Li Rong bersinar terang saat dia menatap Yang Kai, sedikit senyum terbentuk di bibirnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa hanya dalam beberapa tahun, Yang Kai akhirnya menunjukkan temperamen seorang pemimpin. Dulu ketika dia pertama kali dikirim ke benteng Dewa Iblis oleh budak senior pembawa peti mati, dia hanyalah seorang pemuda yang terlihat waspada, tetapi saat ini dia dapat membuat penilaian yang tepat dan mengeluarkan perintah yang menentukan berdasarkan situasi keseluruhan. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan yang ingin dilihat oleh Li Rong. Diam-diam merasa sekali lagi bahwa masa depan klan iblis kuno akan cerah di bawah kepemimpinannya. Tuan Suci, Wu ini juga akan pergi, masih banyak hal yang harus diperhatikan di sekte. Jika Tuan Suci punya waktu luang, ketahuilah bahwa kamu dipersilakan mengunjungi sekte Netherworld aku kapan saja. Wu Jie minta izin. Sebentar, Master Sekte Wu, Yang Kai berdiri. Apakah ada hal lain, Tuan Suci? Wu Jie bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin melihat-lihat Shattering Mystical Palace dan War Spirit Temple dan ingin meminta Master Sekte Wu untuk menunjukkan jalan. Tentu saja, tentu saja. Wu Jie tersenyum. Li Rong, ikut aku, seru Yang Kai. Baik, Li Rong dengan lembut mengangguk juga berdiri. Setelah meninggalkan istana, ketiganya berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang dari Nine Heaven Holy Land seperti sambaran petir. Awalnya ada 4 kekuatan yang menduduki wilayah ini, tetapi sekarang hanya Nine Heaven Holy Land dan Sekte Netherworld yang tersisa. Keempat kekuatan ini tidak terletak sangat jauh, masing-masing hanya berjarak 2 atau 300 km dari tetangganya. Jarak seperti itu hanya membutuhkan beberapa saat bagi Yang Kai saat ini untuk menyeberang, apalagi sekarang dengan Li Rong menggunakan Ki Iblis untuk membawanya. Segera ketiganya tiba di atas sekelompok gunung yang memiliki sejumlah besar struktur istana yang diatur di sekitarnya. Ini adalah War Spirit Temple. Di antara 3 kekuatan itu adalah yang paling dekat dengan 9 puncak yang memungkinkan mereka menerima manfaat paling banyak dari tanah suci. Sayangnya, Cao Guan terlalu picik dan membawa kehancuran bagi sektenya, Wu Jie menjelaskan. Yang Kai mengangguk saat dia menyapu matanya ke pemandangan di bawah. Bangunan-bangunan itu semuanya tertata rapi, seperti bidak-bidak di papan catur, tetapi banyak dari mereka yang benar-benar runtuh dan ada beberapa tempat yang masih tersisa noda darah merah tua. Ini seharusnya merupakan hasil dari ketika Wu Jie datang ke sini untuk menyerap murid dan sumber daya War Spirit Temple. Bersambung.